Nah ini dulur yang kemarin tanya, Mas, speakernya mati itu sering mati apa kemasukan DC? Bisa dua alternatif, bisa kemasukan DC, bisa karena kegedean watt. Nah ini saya kalau ngesound biasanya speaker mid sudah ada crossingnya, nanti yang mau masuk ke speaker direct dadaan saya kasih ini 150 mikro 400 volt. Begitu nak power urung nganggo mid wattage 10 munggah, insya Allah ra jeblok nganggo elko iki. Kemarin PVCS 8000 loh saya tak cegat iki. Speaker mid saya tak crossing, tidak jeblok dulur. Ini kalau lihat kapasitor DC tidak bisa lolos, hanya bisa meloloskan arus AC. Jadi kalau sudah dicegat ini kok speakernya jenengan bablas, ini berarti orang masalah kemasukan DC. Meskipun powernya digeber sampai klip mengeluarkan DC, kalau sudah terfilter kapasitor itu DC tidak bisa lolos. Apalagi jenengan kasih dua ini dari plus ampli atau output main ini nanti diseri lagi mini elko dan output plus yang ke speaker direct 150 mikro kasih 2 di seri, DC tidak akan lolos. Jadi kalau speaker habis pada saat ngesound mite, meskipun sudah pakai crossing pasif, sudah pakai cross aktif setelah sebelum power, itu tandanya speakernya wattnya kurang gede. Begitu, tinggal crossingnya pasif mau dibikin kekuatan 500 atau 1000 watt. Begitu lur fungsi kapasitor, membackup arus DC, meloloskan arus AC kalau pada fungsi untuk sebagai kopling dari ampli ke speaker. Saya tiap ngesound tidak mau ambil risiko, saya mesti bawa sang ini, tak kasih kabel, tak buat negatif dadaan. Kalau kepepet power sampai clipping lolos DCO tidak cepat merotek, ini sudah filter DC tidak bisa masuk ke speaker lur, jadinya aman. Speaker mid sudah di cross pasif, power gede mite, ditambah kasih filter ini. Kalau misalnya speaker masih jebol ya berarti speakernya wattnya yang tidak mampu menahan daya yang dimasukkan, masih besar, bukan kesalahan karena keluar DC. Kalau keluar DC, saya kalau bikin power rakitan itu protek saya uji, saya masuki plus berapa volt, min berapa volt, negatif berapa volt. Itu kan nanti ada sensitivitas, mau merotek pada 1 volt, 0,5 volt, atau sangat sensitif sekali 0,4, 0,3 sudah merotek. Wah, ini nek ngesound yang merotek. Begitu. Kemarin saya ngesound pakai kelas D CT65. Nah, ndak tak kasih protek-protekan, langsung tak tembak 18. Tekan rampung yo. Masih aman. Begitu lur, sedikit cuman unek-unek pribadi nih. Karena speaker gosong spool itu dua alternatif, ada karena kemasukan DC, ada karena memang speakernya sudah tidak mampu menahan daya watt RMS yang diumpankan dari power ke speaker tersebut. Gunanya cross pasif, cross middle kan untuk meloloskan frekuensi mid, biasanya kisaran 500-600 ke atas. Sampai yang di-cut berapa, misalnya yang di-cut 4 kilo ke bawah, berarti mid HG sampai 4 kilo. Tinggal respon frekuensinya mau dibikin lebar berapa, itu main di pasif crossovernya. Begitu lur. Dulu sebelum tak cross pasif ya, saya kalau ngesound cuman pakai power Jawa 100 volt DC, saya cegat 100 mikro 400 volt. Untuk speaker mid enggak saya kasih cross pasif, habis speaker Fabulous 500 wattan 2 buah, cuma saya cegat kopling pakai ini tanpa cross pasif di dalam speaker direct. Powernya cuma 90-100 volt DC itu. CT65 90-100 volt DC. Itu dulur pengalaman pribadi. Sekarang tak crossingi pasif.
pakai power yang lebih gede, BPCS 8000-an, CT nya 100 volt lebih, DC nya sudah 160 180. Alhamdulillah aman. Jadi kalau yang mau samar tidak takut klebon DC ya mite cegat ini. Kalau untuk bass panjenengan pakai 10.000 mikro, cari yang 200 volt atau yang 125 volt di seri 2. DC tidak lolos ke 18 in. Kalau masih 10 18 gosong, berarti itu memang powernya dayanya tinggi. Sebab kalau udah pakai kopling kapasitor DC tidak bisa lolos. Demikian, terima kasih.